Aldia Diva Febri, BP 191042.1007. Saya akan menjelaskan mengenai struktur hewan dari kelas Mamalia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan melindungi hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan endodermis. Selain itu, terdapat juga kuku dan rambut, yang mana itu merupakan derivat dari integumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan rangka tubuh manusia serta pergerakan dari organ dalam tubuh. Rongga badan terbagi atas 3. Yang pertama, rongga perut atau cavum abdominis. Dindingnya diapisi oleh peritoneum. Yang kedua itu rongga dada atau cavum thoracis. Dindingnya diapisi oleh pleura. Yang terakhir itu ada rongga jantung atau cavum pericardii. Dindingnya dibangun oleh perikardium. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk otot. Yang pertama itu musculus masseter yang terletak di sebelah kiri dan kanan rahang atas dan bawah untuk mengunyah makanan pada bagian sini. Selanjutnya itu ada musculus sternoclepalica yang terdapat pada sebelah kiri dan kanan leher untuk melekatkan kepala dan sternum, itu pada bagian ini. Selanjutnya itu ada musculus pectoralis, itu melekat pada bagian sternum dan humerus, yaitu pada bagian sini. Selanjutnya itu ada musculus rectus abdominalis, itu di tengah bagian perut pada bagian sini. Selanjutnya itu ada musculus obliquus abdominalis, itu ada bagian eksterna dan interna, yaitu menutupi bagian perut samping. Selanjutnya itu ada musculus transversus abdominalis, yaitu di bagian bawah musculus obliquus interna pada bagian sini. Selanjutnya ada musculus intercostalis, itu ada eksterna dan internanya. Dan yang terakhir itu ada musculus latissimus dorsi, yaitu di atas punggung pada bagian sini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Sistem respirasi digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup yang berfungsi menyediakan darah yang mengandung oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Pada mamalia, sistem respirasinya menggunakan paru-paru yang terdiri dari hidung atau nasal, laring, trakea, bronkus, bronkiolus yang terdapat di dalam paru-paru yang terhubung ke alveolus yang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan CO2. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem digestifum atau pencernaan. Secara umum, sistem digestifum itu sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Berfungsi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi itu sebagai proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, dan sebagai sumber energi sehari-hari. Organ penyusun sistem digestifum terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, yaitu penghubung antar mulut dan lambung. Selanjutnya itu lambung atau ventriculus, terletak di antara kerongkongan dan usus halus pada bagian kiri rongga di perut bagian atas, yaitu sebagai menyimpan makanan dan cairan yang tertelan untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Selanjutnya itu usus halus atau intestinum tenue, dan selanjutnya itu ada usus besar yaitu intestinum crassum. Selanjutnya itu ada rektum, yang ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus, yaitu sebagai tempat penyimpan sementara feses. Selanjutnya itu ada anus, yaitu lubang pada ujung saluran pencernaan. Khususnya pada rodentia terdapat caecum yang mengandung enzim selulosa yang membantu mencerna serat-serat yang dimakan. Kelenjar pencernaan yang terdapat pada sistem digestifum terdiri dari hati atau hepar, pankreas, serta limfa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel, menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, yaitu bagian dari homeostatis. Salah satu organ yang termasuk ke dalam sistem sirkulasi itu jantung atau core. Jantung paramencit berada di atas rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung terdiri dari 4 ruang dan terbungkus oleh selaput perikardia.
Perikardia tersusun atas dua lapisan, yaitu lamina parietalis dan lamina visceralis. Di antara kedua lapis tersebut terdapat cavum perikardia yang berisi cairan perikardia. Jantung mencit tersusun atas 4 ruang, yakni 2 atrium, serambi, dan 2 ventrikel atau bilik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf yaitu sistem organ pada hewan terdiri atas rambut saraf, tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris dan motorik, serta homeostatis berbagai proses fisiologis pada tubuh. Pada otak itu yang pertama bagiannya ada otak besar atau cerebrum yang merupakan bagian terbesar dari otak. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri itu untuk mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lobus frontal atau bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Yang kedua itu lobus parietal atau bagian atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga itu lobus temporal atau samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Yang terakhir itu ada lobus occipital atau belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya itu ada otak kecil atau cerebellum, yaitu terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan, bertanggung jawab dan mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Dia berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Selanjutnya itu terdapat pada bagian ujung sini, yaitu namanya medula oblongata atau batang otak. Ada seikat jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, ini otak tengah, pons, dan medula oblongata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem skeletal, yaitu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Terdiri dari bagian yang pertama itu skelet aksial. Yang pertama itu ada kranium atau tulang tengkorak, terletak pada bagian sini. Yang kedua itu ada columna vertebralis atau tulang belakang pada bagian punggung. Yang selanjutnya itu ada sternum atau tulang dada. Tulang dada itu di sini. Selanjutnya itu ada costae atau tulang rusuk, sisi sini. Yang kedua itu ada skelet appendix. Yang pertama itu ada tulang gelang pektoral, ada scapula dan clavikula. Kalau scapula itu terletak pada bagian sini, sedangkan clavikula itu pada bagian sini. Selanjutnya itu ada tulang gelang panggul. Yang pertama ada ilium, yaitu yang kedua itu ischium, dan ischium itu ada di bagian sini, dan pubis itu di bagian bawah. Selanjutnya itu ada ekstremitas, bagiannya itu ekstremitas anterior, itu ada humerus. Yang selanjutnya itu ada radius ulna, ini ulna. Selanjutnya itu karpal dan metakarpal. Karpal itu di bagian pergelangan dan metakarpal itu bagian jari-jari. Selanjutnya itu ada ekstremitas posterior. Yang pertama itu ada tulang femur atau tulang paha pada bagian sini. Yang kedua ada tulang tibia atau tulang kering pada bagian depan sisi kaki. Selanjutnya itu ada tulang fibula atau tulang betis pada bagian belakang tulang kering. Dan ada tarsus pada bagian pergelangan kaki. Dan yang terakhir itu ada metatarsus pada bagian jari-jari kaki. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai kelas mamalia. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.